sia-sia bersabar selama beberapa minggu, beberapa hari ini. Ternyata memang banyak info seabrek yang langsung dimunculin setiap minggunya soal movie-nya Gacor nih, dan aku benar-benar bersyukur banget aku nahan diri buat jangan langsung bahas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 412. Dan wow, ini baru aja apa namanya, minggu kemarin ya, hari minggu kemarin baru aja aku lagi iseng-iseng nunggu buat soal episode 41 Kamar Gacor, tiba-tiba muncul berita ini dong pas paginya edan sih. Wah, ini bener-bener, dan aku bener-bener bersyukur. Kenapa? Ini aku udah, karena ini bisa dibilang wah ini bahannya udah makin banyak buat dibahas, ya udah aku gabung aja di bahasan di toko update kali ini, karena ya aku memang dari kemarin pengen rencana buat bahas soal movie-nya Gacor kan, karena memang ada update terbaru soal form barunya Gacor yang muncul di movie nanti itu. Cuma kok kayak nanggung gitu, aku pengen wah ini pasti bakal ada kejutan lagi sih perihal Kamar Gacor di sini ya, sama movie-nya gitu, sama movie-nya nanti. Dan aku tunggu aja lah, nunggu sekitar seminggu, mungkin barangkali kan minggu depannya ada info baru lagi. Beneran ada dong info barunya, dan ini bahkan bisa seabrek loh dikasih. Nah, langsung aja aku bahas sedikit lah ya perihal info terbaru dari Kamar Gacor yang winter movie lagi, yang summer movie-nya Kamar Gacor, yang di sini akhirnya di review judulnya yaitu Kamar Gacor The Future Daybreak. Ini benar-benar judulnya menggambarkan tema filmnya sendiri sih, karena kan memang sebenarnya udah diketahui di summer movie Kamar Gacor nanti kan bakal ada karakter lama yang comeback lagi, yaitu si Future Hotaru alias Kamen Rider Gacor Daybreak kan. Jadi ya judulnya benar-benar merepresentasikan ceritanya nanti bakal berjalan kemana. Karena kan di sini kalau aku lihat aku kan sempat lihat teasernya kemarin ya di channelnya Dowo ya. Kalau misalnya mau lihat sih ya coba searching aja sih Kamar Gacor Kamar Gacor summer movie teaser di YouTube ada kok. Jadi ya di channel YouTube-nya Dowo ada kok. Jadi aku nggak mau share di sini karena aku takut copyright. Aku udah kapok lah perihal copyright, jadi ya udah aku lampilin di sini. Jadi ya coba searching aja di YouTube ada kok. Dan di sini kan juga ternyata penggambarnya di sini si Hotaru dan teman-temannya pergi menuju ke masa depan kayaknya ya. Kalau aku sih kayak gitu kalau di teasernya sih. Jadi ya makanya di sini ke masa depan yang ini, masa depan ke berapa tahun ya, ke 5 tahun yang akan datang ya, pas dimana si dunia udah hancur gara-gara ulahnya Gurion dan si Hotaru bertransformasi jadi Gacor Daybreak. Mereka kayaknya bakal datang ke masa itu sih. Dan di sini dan satu lagi pria Gacor Daybreak di sini akhirnya ya pengisi suaranya yaitu si Taiko muncul secara on screen untuk pertama kalinya. Ya sudah kelihatan dari poster pertama kemarin sih, yang pas aku bahas soal final formnya Gacor itu loh. Itu kan juga memang jadi konfirmasi kalau aktornya si Gacor Daybreak yaitu si Taiko bakal muncul lagi di sini. Benar-benar muncul secara on screen bisa dibilang untuk pertama kalinya sebagai Future Hotaru atau Kamen Rider Gacor Daybreak. Jadi ya, dan di sini juga ada lagi karakter lama yang balik, ada 2 sih rupanya selain si Future Hotaru. Ada lagi si Kaguya Quartz alias Kamen Rider Legend. Dia bakal comeback lagi di sini, dan ini bisa dibilang sesuai dengan tebakanku kemarin ya pas aku bahas bikin bahasan singkat soal episode yang jadi episode penutup saganya Kamen Rider Legend itu loh ya, saganya Legendary Legend. Di situ kan juga di episode itu pada bagian di masih si Kaguya sama Butler pas lagi jalan di Arano Gordon kan, mereka sempat ngelihat ada bagian ada penggambar masa depan di mana si Gacor Daybreak lagi bertarung mati-matian kan. Nah, sepertinya scene itu bakal nyambung ke sini. Aku mikir pada itu gitu, dan ternyata beneran. Jadi kayak sepertinya kemunculan si Kamen Rider Legend di sini juga bakal ada hubungannya ke plot cerita yang ada di movie-nya nanti. Jadi aku penasaran sih bakal gimana penggambarannya. Dan juga apalagi nih yang muncul ini ada lagi soal Gurion. Jadi kami lebih tepatnya mungkin aku sebutnya Gurion dari masa depan kali ya, kan memang dia jadi antagonis utama yang dihadapi sama si Gacor Daybreak di masa depannya dia. Dan juga ada 2 Kamen Rider baru ya yang bakal muncul di sini, yaitu si yang pertama dulu ya, yaitu ada pasukan Dread Trooper, mungkin bisa dibilang ya namanya, yaitu ini yang Kamen Rider Dread yang warnanya merah hitam itu loh, yang jumlahnya banyak, dan sepertinya mereka itu bakal jadi pasukan rider masalahnya si Gurion di masa depan. Jadi ya
Ini berarti kayak semakin membenarkan ya rumor katanya kalau Dread Driver, jadi beltnya kamera Dread itu bakal dibuat masalahnya. Ternyata beneran diterapin di sini sih kayaknya. Ya dalam wujud ini terapinya dalam wujud Dread Trooper yang maksudnya ya ini kesekian kalinya ya aku lihat ada rider massal yang muncul di Fighters Kamen Rider, bahkan bisa dibilang di era Reiwa ini ya 4 dari 5 serial Kamen Rider di era Reiwa ini semuanya selalu menghadirkan sosok rider massal loh. Di Zero One contohnya, di movie-nya dia, di summer movie-nya ada Kamen Rider Abaddon. Kalau di Saber nggak ada sih, Saber mau dia nggak punya rider massal. Terus di Revise ada Demos Trooper Alpha dan Demos Trooper Beta. Lalu di Kids itu ada Kids itu masalah apa sih namanya, ada GM Rider sama God Rider. Di Gachat sekarang ada lagi yaitu si Dread Trooper nih. Wow, 4 dari 5 serial rider di era Reiwa itu semuanya menghasilkan rider massal loh nih. Bener-bener konsepnya nggak diduga-duga sih, padahal di era Heisei ya, kalau di era Heisei kan konsep rider massal itu bisa dibilang jarang loh dipakai. Coba ada berapa rider massal di era Heisei kan bisa dipakai jari karena memang bener-bener saking sedikitnya. Ya menurut kayak Red Player di Kamen Rider X8, terus juga apa gitu juga nih pasukan Kamen Rider Mage di movie-nya Kamen Rider Wizard. Lalu ada apa lagi kemarin yang aku terus oh sama Kurokage Trooper di Kamen Rider Gaim, lalu Raya Trooper di Kamen Rider Vice. Itu kan bisa dibilang dikit-dikit banget kan. Jadi ya kemunculan rider massal di seri Kamen Rider di era Heisei itu bisa dibilang benar-benar momen yang langka dan jarang banget terjadi. Tapi di era Reiwa ini baru 5 serial berjalan udah 4 kali diterapkan di 4 serial berbeda loh. Ini mulai nyoba hal baru atau gimana ini si Toei ini. Dan oh ya satu lagi perihal rider kedua yang muncul ya selain Dread Trooper adalah sosok ini kayaknya sosok antagonis utamanya yang bakal dihadapi di movie ini, yaitu Kamen Rider Dorado. Dan aku pas lihat fotonya ini wow, ini kayak warnanya kayak cerah banget sih untuk seorang Dark Rider gitu ya. Untuk rider antagonis kan warnanya terlalu cerah sih kalau menurutku pribadi, tapi ya dari mukanya at least oke lah ya, masih dia kesan intimidasinya dapat sih. Dan aku pas lihat mukanya ya bagian mata sama bagian mulutnya tuh ini kok mirip-mirip Kamen Rider Bava ya kalau aku pikir-pikir. Jadi kayak bagian kan kayak bagian mulutnya kayak alatan korak gitu kan. Ini mirip-mirip Bava sih kalau aku lihat, bagian mulutnya mirip doang sih ya. Ini kalau aku salah koreksi aja dari kolom komentar kayak biasanya. Dan pas aku lihat bagian tanduknya, ini kan tanduknya jadi ini kan mungkin penggambaran Kamen Rider Dorado ini sama persis seperti penggambaran Raja Kegelapan, penggambaran Raja Iblis yang ada di buku cerita yang dibaca sama Rine waktu masih kecil dulu itu, yang sosok Raja Iblis yang mata tiga sama punya tanduk dan warnanya abu-abu itu loh. Sepertinya penerapannya di sini sih, jadi kayak dia kayak jadi sosok kekuatannya si Gurion masa depan buat jadi Kamen Rider Dorado. Dan perihal beltnya ya aku dari beltnya sih sepertinya ini beltnya beda lagi, ini kadang ya beltnya beda atau gimana. Soalnya aku lihat sekilas ya di teasernya kemarin itu beltnya si Kamen Rider Dorado itu kelihatannya sih kalau dari sekilas itu mirip kayak Dread Driver, cuma warnanya sedikit berbeda. Nah ini aku makanya pertanyaannya, kemarin kan juga sempat ada kayak semacam teori kan kalau ternyata Dread Driver itu kemungkinan punya slot buat dikasih attachment tambahan tertentu yang ada di bagian atas dekat tempat buat gesek kartunya itu loh. Nah katanya di situ itu ada semacam bolongan yang mungkin aja digunakan buat masang semacam attachment, jadi kayak mirip-mirip slot yang ada di atasnya kaca driver itu loh. Nah ini aku penasaran nih bakal kayak gimana, apakah ini beneran ada attachment baru buat beltnya buat si Dread Driver yang sudah ada, atau Toei bakal bikin belt baru lagi yang notabene redesign atau mungkin repaint dari Dread Driver yang dulu. Dan ini bakal jadi beltnya si Kamen Rider Dorado. Dan oh ya aku lupa soal desain kepalanya ya, ada tanduknya nih. Ini sekilas aja ya, sekilas itu kalau kayak tanduknya itu mirip-mirip ini loh, apa siapa namanya lupa aku, mirip-mirip karakternya ini Black Lord kalau di Kamen Rider lagi, mirip-mirip ini Black Lord alias antagonis utamanya di serinya Satria Garuda Bima X. Itu kan tanduknya itu juga bisa dibilang mirip-mirip kayak si Kamen Rider Dorado karena aku mikir-mikir kayak ini jangan apa kayak ya ini cuma sekedar cocok logi aja karena tanduknya ngingetin aku ke arah sana, tapi memang mirip sih antara tanduknya si Kamen Rider Dorado sama si Black Lord, mirip dikit, cuma dikit doang. Dan oh ya ada lagi
karakter baru yang muncul ya. Ini ada satu lagi karakter yang muncul yang aku lupa nama aktornya siapa sih. Ini kalau karakter yang diperankan di sini sih ini apa? Ada namanya adalah Tetsuo Tajima ya. Kalau nggak salah aku cepet searching dikit sih, katanya dia adalah seorang ahli alkimia legendaris katanya, ahli alkimia legendaris yang berasal dari masa depan di dari asal tempat asalnya si Future Hotaru, katanya sih gitu. Tapi aduh, ampun lihat tampilannya dia lah, aku bener-bener mau muntah anjir. Sorry banget ya. Ini ya gimana gak bikin muntah, bener-bener udah sakit mata bikin muntah pula. Ya gimana enggak lah, udah dia bayangkan loh, dia sempakan doang loh, bangke. Aduh, udah bener-bener udah pakai jaket lab, tapi dalamnya udah dia sempakan doang loh. Astaga ya Allah. Langsung motoku langsung ini mata rasanya kayak bener-bener dicolok berkali-kali anjir. Gila. Aduh. Ini mikir apa sih kok. Tapi emang katanya sih kalau dari base-nya aktornya merankan karakternya Tetsuo Tajima ini dia komedian sih. Jadi ya mungkin ini buat lucu-lucuan doang, cuma ya aduh ya tolong lah, ya mau sempakan tok jir, tolong banget ini mah. Aduh. Kalau misalnya ada yang katakanlah sama-sama sakit mata dan jika mungkin berasa pengen muntah karena melihat foto aktornya, ya bisa share juga di kolom komentar ya. Itu kan ya biar aku nemu teman yang sepemikiran aja sih. Dan juga dan lanjutan lagi ini aku hampir lupa sama main highlightnya anjir. Ini main highlightnya adalah akan ada 2 form baru yang muncul di movie kali ini, yaitu Kamen Rider Miracle Gachar, dan ini yang paling baru kemarin ya, yaitu Kamen Rider Shining Gachar Daybreak. Ini yang makanya aku benar-benar bersyukur kenapa aku kemarin gak langsung bahas, karena aku pilih pasti bakal ada kejutan lain lagi. Ini dia kejutannya, yaitu soal Kamen Rider Gachar Daybreak yang ternyata di movie ini bener-bener bakal di-highlight banget, karena dia bahkan dapat form baru juga, yaitu si Shining Gachar Daybreak. Kalau aku lihat dari fotonya sih, ya kalau untuk Miracle Gachar sih bisa dibilang ya, ini aku bahas satu-satu dulu ya. Dari Miracle Gachar sih kalau dari segi desain formnya ya menurutku not bad lah ya, meskipun ya. Dan aku paling suka bagian warna glitternya sih, glitternya bisa dibilang bener-bener nice banget pemilihan warnanya. Dan kalau soal formnya sih ya sudah gak ada protes ya. Ini kayak bisa dibilang Kamen Rider Miracle Gachar ini mungkin bisa dibilang kayak Kid Bus atau mungkin redesign dari 2 kostum berbeda kayak itu sih. 3 sih berapa, yaitu si Kamen Rider Gachar Steam Hopper yang basic formnya, lalu ada campuran sedikit dari formnya Kamen Rider Super Gachar di bagian kaki ya, terutama bagian kaki ke bawah itu mirip kakinya si Kamen Rider Super Gachar. Terus ada lagi bagian armor dada sama yang warna emas itu ya, warna emas sama bagian helm itu ada kayak bagian tambahan tambahnya dari si Kamen Rider Platina Gachar. Tapi ya menurutku pemilihan konsepnya nggak buru-buru banget kok, ya biasa aja, cuma ya nggak jelek tapi juga nggak bagus banget, cuma ya juga nggak jelek banget, tengah-tengah harus dibilang. Tapi at least ini konsep masih benar-benar konsep, dan tiba-tiba ya kesannya dia sebagai special form kerasa lah di sini ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan misalnya ya aku pengen penasaran sih kalau dari kalian yang nonton nih, kalau mereka lebih mending mana? Karena ini dari 5 movie di Rewa Rider ini kan selalu menghadirkan special form kan. Nah menurut kalian ini yang paling mendingnya mana kalau dari 5 form ini ya? Kayak misalnya di Zero ada Zero One Hellraising Hopper, terus jika di Saber ada Saber Emotional Dragon, lalu di Reverse ada Kamen Rider Igarashi, lalu di Kids ada Kids One's Form, terus jika di Gachar kan ada Miracle Gachar. Nah menurut kalian ini di antara 5 ini mana yang lebih mendingan? Kalau soal kayak extra final form mana yang bisa dibilang lebih lebih bagus secara tampilan lah ya? Penasaran aja sih, coba share aja di kolom komentar kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri lah ya. Dan lanjut ke berikutnya, yaitu si form barunya si Kamen Rider Gachar Daybreak, yaitu Kamen Rider Shining Gachar Daybreak. Ini aku pasti belum dapat info apa-apa lagi sih selain dari bentuk formnya ya. Dan aku lagi nyari nih, dari kemarin aku lagi nyari kan nih
si Shining Gacha Daybreak ini pakai kartu apa? Nah, aku penasaran kan, apakah pakai kartu yang sama dengan si Hotaro atau mungkin kartunya beda lagi gitu loh. Kan kalau si Hotaro kan dia pakai 3 item kan, yaitu si Nijikon Kenmi dan juga 2 kartu baru, yaitu si Hoppa 101 sama si Gigan Liner. Nah, si Shining Gacha Daybreak ini pakai kartu apa yang bakal dia pakai buat ngasih formnya? Apakah sama atau mungkin pakai kartu lain gitu? Kalau dari segi desain formnya keren sih, bahkan menurutku lebih keren Shining Gacha Daybreak dibandingkan si Miracle Gacha, karena ya gimana ya, dari segi ini kayak kalau dari segi bentuk formnya sih kayak gimana ya, kayak hampir gak ada bedanya dengan si Gacha Daybreak yang biasa ya, cuma penambahan ornamennya itu yang bikin nice. Apalagi di sini juga si Gacha Daybreak lagi-lagi pakai jubah Rengokunya dia kan, itu yang bikin keren kalau menurut pribadi sih. Dan oh iya, satu lagi nih, satu hal ini mungkin serial aja satu, kalau ini dulu ada lagi soal kartunya Hotaro ya, yang dipakai siapa jadi mereka Gacha, yaitu si Hoppa 101 sama Gigan Liner. Ini kan bakal jadi Red Chemical baru yang muncul di movie itu kan. Cuma aku penasarannya ini kartunya munculnya kayak gimana? Apakah si Hoppa 1 sama Steam Liner itu bakal berevolusi lagi menjadi Hoppa 101 sama Gigan Liner, atau ini bener-bener kartu baru yang di luar dari itu semua? Tapi ya feelingku terbesar ya, feeling terus aku ya ini kayaknya evolusinya mereka sih. Jadi kayak Hoppa 1 kan mereka berdua kan udah pernah berevolusi sekali kan, yaitu dimana si Hoppa 1 jadi crosshopper, terus juga Steam Liner jadi Ten Liner. Mungkin nggak sih kalau mereka bisa berevolusi lagi tahun berikutnya, yaitu dimana si Hoppa 1 jadi Hoppa 101, terus juga si Steam Liner jadi Gigan Liner. Jadi feelingku sih dua kartu ini mungkin ya cuma evolusi dari si Hoppa 1 sama Steam Liner sih, bukan kartu baru lagi. Coba ya lihat dulu aja ntar movie-nya kayak gimana. Aku juga penasaran sih penerapannya ini Hoppa 101 sama Gigan Liner ini, apakah kartu baru atau memang evolusi dari game yang sudah ada. Ya nantikan aja pas movie-nya udah tayang nanti, tapi di Jepang sih tayangnya. Dan ini hal terakhir yang kita bahas ya, soal ini adanya kemungkinan movie ini bakal jadi debut pertama atau mungkin cameo pertama dari Kamen Rider Gabu. Ya aku penasaran ini bakal berapa atau enggak. Saya kan dari beberapa movie sebelumnya kan selalu menghadirkan hal yang sama kan, kayak di movie, yaitu menghadirkan cameo dari Kamen Rider baru yang bakal tayang setelah Kamen Rider yang sedang tayang sekarang. Kayak dulu di movie-nya Revise ya, di movie-nya Revise ada cameo-nya Kids, di movie-nya Kids ada cameo-nya Gacha. Nah di sini bakal ada nggak nih jadi cameo dari Kamen Rider Gabu di movie-nya Gacha nanti?